pagi Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga selamat pagi buat tante dan om saya di tempat. Kembali kita bertemu dengan sarapan pagi hari ini, sarapan rohani yang senantiasa menyehatkan roh, tubuh, jiwa kita. Menu hari ini saya beri judul Berjuang untuk Merdeka. Kita harus mengerti pentingnya sebuah perjuangan. Pahlawan tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa adanya perjuangan. Sebagaimana perjuangan tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa adanya pahlawan. Yang pertama harus kita ketahui dan mengerti bahwa perjuangan kita berbeda jauh dengan perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Seperti Panglima Diponegoro, Cut Nyak Dien, dan sebagainya. Pahlawan-pahlawan tersebut berjuang untuk merebut kemerdekaan, dan dalam perjuangannya mereka menghadapi pilihan, yaitu membunuh atau dibunuh. Dan pastinya ada pertumpahan darah. Selain itu, ada juga para artis yang berjuang merebut prestasi sebagai artis di dunia seni. Dalam perjuangannya mereka harus memiliki performa, menyaingi artis yang lain. Hanya ada dua pilihan, laku atau tergeser. Kalau mereka kalah, tidak ada pertumpahan darah, tapi tentunya ada tetesan air mata. Kita patut bersyukur karena kita menjadi warga negara Indonesia yang sudah merdeka. Kita merdeka karena jasa pahlawan yang rela mati mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda mereka demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Lalu bagaimana dengan kita? Secara rohani, kita merdeka bukan dari jajahan bangsa asing atau manusia, tapi kita merdeka dari iblis, dosa, dan kejahatan. Rasul Paulus mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan iblis dan roh-roh jahatnya, yaitu roh kenajisan, roh dusta, roh kesombongan, roh pemberontak, roh kritik, roh kepahitan, dan lain-lain. Dalam Efesus pasal 6, ayat yang ke-10 sampai ke-20. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ke-20, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, ikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonanmu, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kita tidak bisa berjuang dengan cara dunia. Karena jika kita berjuang dengan fisik dan otak, apalagi dengan hawa nafsu, kedagingan, maka dengan mudah kita dapat dikalahkan. Itu sebabnya kita harus memiliki beberapa hal penting, yaitu sikap yang benar, yaitu berdiri dengan tegap.
cara hidup yang benar, berikat pinggang kebenaran, hati yang adil, yaitu baju zirah keadilan, kerelaan dalam melakukan pelayanan, kasut kerelaan. Perisai kita adalah iman, helm kita adalah keselamatan, pedang kita adalah firman Tuhan, dan peluru kita adalah doa. Puji Tuhan, kita mempunyai pahlawan kemerdekaan, yaitu Yesus. Melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus mengalahkan musuh kita, yaitu maut, dan menyatakan kemenangan pada hari kebangkitannya. Untuk apakah Tuhan Yesus memerdekakan kita? Kita akan buka dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Tujuan Tuhan Yesus menjadi pahlawan bagi kita adalah untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Kalau kita tidak berbuat dosa, itu berarti kita mengasihi Tuhan. Kita harus kuat dan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Dan selalu libatkan Tuhan dalam hal apapun. Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi pahlawan kita. Jadi tanpa Yesus, tanpa penyertaan Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk mendapatkan kemenangan, memang kita harus berjuang. Juga mungkin kita harus mengorbankan apa yang kita miliki seperti waktu, tenaga, pikiran, hati kita yang dipenuhi dengan hal-hal duniawi kita buang supaya kita dapat menang bersama Tuhan Yesus. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk sarapan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.